Suara syair tersebut terdengar jelas berisikan seperti ancaman dan peringatan yang aku pun sempat kesulitan mengartikannya. Karena suara tersebut terdengar bercampur dengan suara angin yang juga tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang. Broto, tembung waseso, madhep dateng manungsa ora ijobo sok kuat lan sok panguwasa. Pandanganku teralihkan dengan adanya sosok hitam besar tinggi yang terlihat diam di salah satu sudut rumahku, menatapku dengan tatapan yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Pak, sepertinya Bapak akan menang. Selisih suaranya sudah 3.000 suara. Ucapku pelan sambil berbisik ke telinga bapakku yang saat itu duduk tepat di sampingku. Iya dok, berdoa saja ya. Semoga perjuangan kita membawa hasil, sahut bapakku dengan raut wajah yang terlihat cukup tenang. Namun anehnya, di tengah-tengah kami masih menunggu surat suara selesai dihitung. Sore itu, tiba-tiba kami berdua dihampiri oleh Yai Bahri yang ku tahu beliau adalah salah satu sesepuh yang ada di desa ini. Selamat ya Le, tanggung jawab desa iki mariki ono di pundakmu. Selamat ya nak, setelah ini tanggung jawab desa ini ada di pundakmu, ucap Yai Bahri sambil duduk di barisan kursi yang berada tepat di belakangku. Mendengar hal itu, bapakku pun seketika menunduk sembari mencium tangan Yai Bahri, seraya menghormati sosok beliau yang juga memang ku kenal sebagai guru spiritual bapakku dan keluargaku tersebut. Injih bah, nedi pangestune. Iya bah, minta restunya ya, jawab bapak. Tapi anehnya, bukannya membalas ucapan bapak, Yai Bahri sore itu malah terlihat cemas melihat bapakku yang waktu itu tinggal selangkah lagi akan menjadi pemimpin desa ini. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam sambil merasa aneh dengan tingkah Yai Bahri yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Yai Bahri, yang biasanya kulihat selalu murah senyum dengan wibawanya, sore itu beliau sepertinya benar-benar terlihat kecewa dengan apa yang terjadi di desaku waktu itu. Dan tidak lama setelah itu, beliau pun juga tiba-tiba terlihat berdiri dan pergi meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke belakang entah kemana. Singkat cerita, sekitar pukul 4 waktu setempat, bapakku akhirnya dinyatakan telah memenangkan pemilihan kepala desa yang waktu itu hanya diikuti oleh 2 orang saja. Pak Tarjo, yang menjadi satu-satunya lawan bapakku saat itu, tiba-tiba juga terlihat pergi meninggalkan tempat perhitungan suara dengan tidak sekalipun menegur bapakku. Sore itu, suasana desaku seketika riuh dengan suara pendukung bapak yang terlihat bergembira dengan hasil perhitungan surat suaranya. Dan berbanding terbalik dengan para pendukung Pak Tarjo, waktu itu mereka terlihat seketika pergi diiringi dengan suara-suara umpatan yang saat itu terdengar dengan sangat keras. Kowe mariki acur, tak rusak desa iki, delok enae. Kamu habis ini hancur, aku akan merusak desa ini. Lihat saja, tunggu saja waktunya, ucap salah satu pendukung Pak Tarjo dengan disahuti suara pendukung bapakku yang saat itu terus bergembira karena kemenangan bapak. Kalah yo kalah, ra usah ruwet. Kalau kalah ya kalah saja, gak usah sok keras, sahut pendukung bapak. Karena aku menganggap jika hal seperti itu sudah biasa dalam berdemokrasi, akhirnya aku pun tidak menghiraukannya, sambil ikut terus berjabat tangan dengan warga desa ini satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, sore itu bapakku pun diarak keliling desa yang akhirnya sampai di rumahku sekitar malam hari. Malam harinya, di rumahku pun terus berdatangan tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada bapakku. Saudara, tetangga, hingga perangkat desa yang sebelumnya
Malam itu juga silih berganti mengunjungi rumahku. Hingga akhirnya, waktu pun berlalu begitu saja. Kini bapakku telah resmi dan dilantik sebagai kepala desa baru di usianya yang sudah menginjak 55 tahun. Desaku ini terletak di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terletak jauh di perbatasan antar kota yang juga jauh dari jalan raya. Akses menuju desaku memang bisa dikatakan masih sangat sulit dengan hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil saja. Dan tidak hanya itu, aliran listrik yang belum sepenuhnya merata ditambah dengan sumber air utama desa yang sering tercemar menjadi salah satu pekerjaan rumah yang diemban bapakku dalam menjabat sebagai kepala desa yang baru. Begitu juga dengan aku. Kini, waktu demi waktu kulalui dengan membantu pekerjaan bapakku. Atau bisa dibilang, waktu itu aku menjadi salah satu kaki tangan beliau, mengingat akulah anak bapakku satu-satunya yang saat itu memang diharapkan bisa membantunya. Namun sayangnya, semuanya malah menjadi tidak terduga. Masih sekitar 3 bulan bapakku menjabat sebagai kepala desa yang baru. Tanpa disangka-sangka, waktu itu tiba-tiba keluargaku mulai mengalami hal-hal yang sangat tidak masuk ke dalam akal dan logika. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, aku masih berjalan pulang dari kantor kepala desa dan menuju ke rumahku. Namun anehnya, masih sampai aku di depan rumahku, malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya taburan bunga melati yang saat itu terlihat tercecer di sepanjang teras rumahku. Dan tidak hanya itu, tepat di salah satu bagian teras rumah, malam itu aku juga melihat adanya dupa menyala yang hanya tersisa setengah bagian saja. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan aku yang segera berjalan menuju dupa tersebut dan seketika mematikannya. Ya Allah, ulah siapa sih? Ada-ada saja. Buat apa coba kayak gini segala? Ucapku sambil menginjak dupa yang saat itu memang tertancap kuat di pojokan teras rumahku. Dan setelah semuanya kupastikan sudah tidak ada apa-apa, akhirnya aku pun seketika masuk ke rumahku dengan badan yang mulai lelah. Tapi sayangnya, belum sempat aku beristirahat. Malam itu tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang mengetuk pintu rumahku dengan ketukan yang sangat keras. Pak Lurah, teriaknya. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali ke arah pintu rumah sambil sedikit berteriak seraya menjawab panggilannya. Siapa ya? Sahutku sambil membukakan pintu. Bapakmu mana? Jawab orang tersebut yang ternyata beliau adalah Pak Waringin. Bapak masih di kantor desa, Pak. Ada apa ya, Pak? Tanyaku heran. Si Ajis, Mbak, anaknya Bu Siti. Dia jatuh di jembatan desa. Kondisinya kritis, ucap Pak Waringin dengan raut wajah yang terlihat sangat gugup. Ya Allah, ayo saya antar ke kantor desa, Pak. Tapi sebentar dulu ya, Pak. Saya nyalain dulu semua lampu rumahku biar gak gelap, sahutku. Dan tanpa lama-lama lagi, malam itu pun aku segera pergi bersama Pak Waringin kembali menuju kantor desa untuk segera memberitahu bapakku tentang kejadian yang telah menimpa salah satu warganya tersebut. Sesampainya kami di kantor desa, Pak Waringin pun seketika menceritakan semuanya kepada bapakku, yang akhirnya kami bertiga pun bergegas menuju rumah Bu Siti yang ada tepat di pojokan desa ini. Namun sayangnya, sesampainya kami di rumah Bu Siti, Ajis malam itu ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dia menghembuskan nafas terakhirnya tepat hanya sekitar beberapa menit sebelum aku dan bapakku datang. Di rumah itu, akhirnya semuanya menangis karena sepertinya pihak keluarga Ajis masih tidak percaya dengan kepergian Ajis yang memang masih perjaka. Bu Siti, yang ku tahu beliau adalah orang tua Ajis, malam itu tiba-tiba malah kesurupan, tidak karuan dengan mengacak-ngacak semua perabotan rumah. Mengetahui hal itu,
Aku dan semua orang yang ada di rumah itu pun seketika menenangkan Bu Siti sambil terus memegang tangan dan kakinya yang saat itu masih meronta-ronta. Dan tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah Bu Siti masih ditenangkan, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok wanita tua yang terlihat duduk di kursi goyang yang ada di dalam rumah Bu Siti tersebut. Sosok tersebut terlihat duduk tenang sambil menatap keadaan Bu Siti yang malam itu bisa dikatakan sudah semakin tidak terkendali. "Pak, nenek itu siapa ya, Pak? Kok aku gak pernah lihat sih, Pak? Aneh banget loh wajahnya," bisikku sambil sedikit menarik baju bapakku dari belakang. "Udah nanti saja, ini Bu Siti masih mengamuk," sahut bapakku tegang. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Bu Siti bisa dikendalikan, meskipun masih belum sadar dari kesurupan. Dan anehnya, di tengah-tengah Bu Siti masih mengamuk, malam itu tiba-tiba beliau terlihat berbicara keras ke arahku dan ke arah bapakku. "Kabeh iki goro-goro kowe. Semua gara-gara kamu," teriak Bu Siti histeris sambil melihat ke arah bapakku yang saat itu baru sampai di depan ruang tamu rumahnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main sambil melihat ke arah bapakku yang sepertinya juga kebingungan dengan apa yang barusan Bu Siti bilang. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu, malam itu aku masih sempat melihat sosok nenek-nenek yang sebelumnya kulihat duduk tidak jauh dari tempat tersebut. Beliau terlihat berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah kaki yang sedikit pincang. "Loh, nenek itu pincang toh?" pikirku dalam hati sambil tubuhku yang sedikit bergeser lebih mendekati bapakku. Namun anehnya, sesampainya nenek-nenek tersebut tepat di dekatku, beliau terlihat tidak berhenti dan terus saja berjalan keluar dari rumah Bu Siti dengan tidak sekalipun menghiraukan keadaan Bu Siti yang waktu itu masih tidak terkendali. Bahkan, aku pun juga masih ingat, malam itu aku masih sempat menoleh dan melihat kemana arah nenek tersebut pergi karena aku masih sangat penasaran karena sama sekali tidak pernah melihat nenek tersebut sebelumnya dan besar kemungkinan nenek tersebut bukanlah warga desa ini. Dan setelah nenek tersebut pergi meninggalkan rumah ini, tiba-tiba Bu Siti pingsan dengan sendirinya, padahal tidak ada yang menyembuhkannya. Bapakku, Pak Waringin dan beberapa orang yang ada di rumah Bu Siti waktu itu memang tidak ada satupun yang bisa mengobati orang yang kesurupan. Namun nyatanya, Bu Siti malam itu tiba-tiba pingsan dan sembuh dengan sendirinya. Mengetahui hal itu, akhirnya semua orang yang ada di rumah itu pun seketika lega dan membawa Bu Siti masuk ke dalam kamarnya. Dan selanjutnya perlahan dibangunkan dari pingsannya. Syukurnya, sekitar pukul 11:30 malam, akhirnya Bu Siti pun sadar dan berhasil ditenangkan. Setelah Bu Siti sadar dan keadaan sudah bisa dikatakan aman, akhirnya semua orang yang ada di rumah Bu Siti terlihat satu persatu mulai mengeluarkan meja, kursi dan sebagainya untuk mempersiapkan pemakaman jenazah Ajis yang rencananya akan dimakamkan keesokan harinya. Dan karena badanku yang sudah sangat lelah, akhirnya aku pun berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. "Pak, aku pulang dulu gak apa-apa ya, Pak? Rumah kita sepi, gak ada yang nungguin loh. Lagian badanku juga sudah capek semua," ucapku. "Yo wes boleh ho. Bapak dek kini sek yo. Malean. Engko lawangnya ojo dikunci." "Ya sudah, Bapak di sini dulu ya, Nduk. Mau bantu orang-orang, kamu pulang saja. Nanti pintunya jangan dikunci loh ya," jawab bapakku. Mendengar hal itu, aku pun seketika berpamitan pergi sambil mencium tangan bapakku. "Ya sudah, assalamualaikum," ucapku. Mbak Putri ku antar ya, jalannya gelap loh. Ini udah tengah malam, apa nggak takut?" teriak Mas Doni yang saat itu juga kebetulan ada di rumah Bu Siti. "Gak usah mas, aku berani kok," jawabku sopan. Dan setelah semuanya selesai, aku pun malam itu pergi meninggalkan rumah Bu Siti dan berjalan kaki menuju kembali ke rumahku. Di desaku ini, letak rumah warga memang saling berjauhan.
Jarak antar rumah memang selalu dipisahkan dengan kebun milik pribadi warga, mulai kebun kopi, kebun pisang, hingga kebun yang tidak terawat. Hal itulah yang akhirnya membuat kondisi desaku bisa dikatakan sangat sepi jika sudah malam hari. Dan tidak berhenti di situ saja. Lampu penerangan yang memang masih jarang, ditambah dengan jalanan yang masih belum diaspal, sudah menandakan jika desaku ini benar-benar berada di pelosok kota ini. Dan singkat cerita, malam itu pun aku pulang dari rumah Bu Siti dengan berjalan kaki. Ketika masih di tengah-tengah perjalanan pulang, malam itu kembali melihat adanya sosok nenek-nenek pincang yang sebelumnya berada di rumah Bu Siti tersebut. Nenek-nenek tersebut terlihat duduk di depan salah satu rumah warga. Yang ku tahu, rumah warga tersebut adalah rumah dari Pak Ilham. Mengetahui hal itu, aku pun seketika mengira jika nenek-nenek tersebut adalah keluarga Pak Ilham. Walah, nenek pincang itu keluarganya Pak Ilham toh, pikirku. Karena jarak jalan desa dengan rumah Pak Ilham yang tergolong dekat, malam itu pun aku seketika menyapa nenek tersebut dengan senyuman. Karena aku pun tahu, sejak dari kejauhan tadi, nenek tersebut memang terus saja memandangiku tidak berhenti. "Nek," sapaku. Namun anehnya, bukannya membalas senyumanku. Nenek tersebut malah terlihat acuh dan berdiri kemudian masuk ke dalam rumah Pak Ilham. "Buset, cuek banget tuh nenek-nenek," ucapku. Dan dengan tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun terus melanjutkan langkahku menuju ke rumahku yang memang masih berjalan sekitar 200 meter jauhnya. Tapi sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum lama aku melewati depan rumah Pak Ilham. Malam itu aku kembali merasakan keanehan di tengah jalan. Benar, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi hembusan angin yang waktu itu juga tiba-tiba menerpa tubuhku dari belakang. Merasakan hal itu, tentu saja, aku pun seketika berlari dengan melihat ke arah jam tanganku yang ternyata malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 12.15 dini hari. "Waduh, bau kemenyan," ucapku kaget. Dan akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku pun sampai di rumahku dengan nafas yang ngos-ngosan. Sesampainya di depan rumah, bukannya tenang. Malam itu, aku malah melihat pemandangan yang sangat membingungkan. Bagaimana tidak, rumah yang sebelumnya kutinggalkan dalam keadaan lampu yang masih menyala, ketika aku kembali, semuanya malah terlihat sudah gelap gulita dengan keadaan pintu yang tiba-tiba sudah terbuka. Loh, perasaan tadi semua lampu rumah sudah kunyalakan deh. Ini kok jadi gelap gini sih? Jangan-jangan habis ada orang masuk. Pikirku dengan seketika berjalan masuk ke dalam rumahku dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan. Dan sesampainya aku di dalam rumah, aku pun seketika menyalakan semua lampu rumahku dengan memeriksa seluruh bagian rumah karena khawatir jika ada orang di dalamnya. Tapi untungnya, malam itu aku tidak melihat siapapun ada di dalam rumahku. Kondisi rumah tetap sepi seperti sebelumnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika tenang dan kembali menutup pintu rumahku dan selanjutnya aku pun masuk ke dalam kamar tidurku agar aku bisa segera beristirahat. Dan hingga akhirnya, sekitar pukul 4 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur lelap, pagi itu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu rumahku seperti sedang dibuka oleh seseorang. Suara tersebut terdengar jelas, ditambah pintu rumahku ini memang selalu mengeluarkan bunyi setiap digunakan sehari-hari. Mendengar hal itu, aku pun seketika membuka mataku dan memanggil nama bapakku, karena aku pikir malam itu bapakkulah yang masuk ke dalam rumahku. "Pak, Pak," teriakku. Dan setelah beberapa kali aku memanggil nama bapakku, akhirnya aku pun sedikit lega karena waktu itu aku mendengar suara bapakku menjawab panggilanku. "Apa, Nduk?" jawab bapakku keras. Karena aku pikir bapakku sudah pulang.
Aku pun seketika tenang dan kembali melanjutkan tidurku karena rasa ngantuk yang saat itu masih menyelimutiku. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu setelah aku bangun dari tidurku, tentu saja aku pun seketika mempersiapkan sarapan untuk aku dan bapakku seperti biasanya. Dan tidak hanya itu, setelah masakanku telah matang, pagi itu aku juga langsung mandi karena waktu itu aku hendak melayat ke rumah Bu Siti. Hingga akhirnya, tepat pukul 7.30 pagi, aku sudah selesai dengan semua aktivitasku dan bersiap untuk menuju rumah Bu Siti. Sebelum berangkat ke rumah Bu Siti, aku juga masih sempat mengetuk pintu kamar bapak yang pagi itu masih dalam keadaan terkunci rapat. "Pak, aku berangkat dulu ya. Udah jam 7:30 loh. Cepet bangun, sarapannya udah siap dan jangan lupa mandi dulu sebelum berangkat ngelayat ya pak," teriakku. "Iya Nduk," jawabnya keras dari arah dalam kamarnya. Dan karena aku pikir pagi itu bapakku masih kelelahan karena semalam belum tidur, akhirnya aku pun memutuskan untuk berangkat melayat terlebih dahulu, mengingat waktu yang saat itu sudah semakin siang. Sesampainya di rumah Bu Siti, tentu saja waktu itu rumah Bu Siti sudah dipenuhi banyak orang yang ikut berbelasungkawa. Dan tidak hanya itu, hampir semua warga yang ada di desaku waktu itu terlihat hadir di kediaman Bu Siti karena aku pun tahu rasa toleransi yang ada di desaku ini memang benar-benar masih sangatlah tinggi. Disitulah, pagi itu aku kembali melihat Pak Tarjo dan beberapa rekannya yang terlihat duduk di salah satu kursi yang ada di rumah Bu Siti dengan terus menatapku dengan tatapan yang hingga kini masih tidak bisa kulupakan. Tatapan dendam dan kekecewaan karena kalah dalam pemilihan. Pagi itu benar-benar nampak dari raut wajah Pak Tarjo yang saat itu terus memandangiku. Namun karena aku menganggap jika semuanya sudah berlalu, akhirnya aku pun mencoba tidak peduli dengan tatapan Pak Tarjo tersebut dan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Dan anehnya, di tengah-tengah aku masih berdiri di tengah-tengah kerumunan orang. Pagi itu tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang yang telah memanggil namaku. "Put." Mendengar hal itu, aku pun seketika menoleh dan mencari di mana sumber suara tersebut yang ternyata sumber suara tersebut adalah suara bapakku sendiri yang pagi itu terlihat berdiri tepat di pinggir rumah Bu Siti. Mengetahui hal itu, aku pun tentu saja bergegas berjalan mendekati bapakku yang pagi itu terlihat melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Dan sesampainya aku di hadapan bapakku pagi itu, tentu saja aku pun seketika menegur bapakku karena beliau terlihat pucat seperti orang yang kurang istirahat. "Bapak tadi gak mandi ya? Aduh, kusam banget tuh wajahnya. Mana gak ganti baju lagi? Ini jorok, bau tahu pak," ucapku kesal. "Bapak gak kamu bawakan ganti baju dok?" ucap bapak pelan. "Ya enggak lah pak, lah ngapain? Kan bapak bisa ganti baju sendiri toh," sahutku. "Walah Put, kan seharusnya kalau kamu tahu bapak gak pulang, seharusnya kesini tadi bawain baju ganti bapak. Lihat tuh, banyak orang di sini. Kan gak enak bapak gak ganti baju," ucap bapak. "Hah? Gak pulang? Terus yang tadi pagi pulang siapa? Ngarang. Orang bapak tadi pagi pulang, terus tidur gak bangun-bangun kok bilang gak pulang. Aneh." Imbuhku kesal. "Bapak gak pulang Put. Kalau gak percaya, tanya tuh semua orang yang ada di sini. Bapak semalaman ditemani Pak RW dan yang lainnya. Kami ngobrol terus sambil bantu memahat nisan buat si Ajis," terang bapak. Mendengar hal itu, jantungku yang sebelumnya berdetak pelan, pagi itu seketika berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang juga ikut gemeteran tidak karuan. Bagaimana tidak, bapakku yang jelas-jelas sebelumnya aku dengar membuka pintu rumahku dan menjawab teriakanku. Pagi itu dengan santainya berkata jika beliau tidak melakukan semua itu. "Ya sudahlah, mau gimana lagi pak? Pakai baju itu aja. Tuh jenazahnya udah mau berangkat kayaknya," ucapku. "Iya, bapak bantu-bantu dulu ya,"
sahut bapakku sambil berjalan kembali ke arah jenazah Ajis yang waktu itu sepertinya sudah siap untuk diberangkatkan. Namun anehnya, setelah kepergian bapakku waktu itu, aku tiba-tiba kembali dikejutkan dengan adanya sosok nenek-nenek yang sebelumnya aku lihat berada di dalam rumah Bu Siti. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat berada jauh dari kerumunan orang dan terlihat duduk sambil menatap ke arah jenazah Ajis yang saat itu siap untuk diberangkatkan. Bahkan, hingga cerita ini ditulis, aku masih bisa mengingat dengan sangat jelas bagaimana wajah dan pakaian yang dikenakan oleh nenek-nenek tersebut. Rambut putihnya dan baju coklat khas nenek-nenek tua yang dikenakannya, hingga saat ini benar-benar tidak akan pernah bisa aku lupa. Namun anehnya, belum selesai aku memandangi wajah nenek-nenek yang berada di kejauhan tersebut, waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara obrolan dari ibu-ibu yang berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. "Kasihan ya Ajis, dia masih perjaka sudah meninggal dunia. Bu Siti sekarang di rumah sendirian deh," ucap salah satu ibu-ibu mengagetkanku. "Us, diem Bu, katanya Ajis meninggal karena jadi tumbal Pak Lurah," jawab ibu-ibu lain yang waktu itu terdengar lirih di telingaku. Mendengar hal itu, aku pun seketika mencoba mendengarkan dengan lebih dalam lagi apa yang ibu-ibu tersebut bicarakan dengan tidak sekalipun menoleh ke arah mereka agar mereka tidak mengetahui jika aku adalah anak dari lurah yang sedang mereka bicarakan tersebut. "Iya Bu, katanya Mina tumbal 7 perjaka," sahut ibu-ibu lain yang juga terdengar oleh telingaku. Tapi sayangnya, belum selesai aku mendengarkan semua itu. Tiba-tiba salah satu dari ibu-ibu tersebut sadar dengan keberadaanku dan akhirnya mereka pun pergi dan berhenti membicarakan orang tuaku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tetap bersikap biasa saja dengan tidak memperdulikan semua omongan warga. Dan singkat cerita, setelah jenazah Ajis berangkat ke pemakaman, akhirnya kami semua yang sebelumnya berkumpul di halaman rumah Bu Siti waktu itu perlahan mulai bubar dan hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Namun anehnya, belum sampai aku pulang ke rumahku, tiba-tiba waktu itu aku kembali mendengar pengumuman dari salah satu warga tentang adanya orang yang kembali meninggal dunia. Suara pengumuman tersebut terdengar jelas berasal dari arah masjid yang berada tepat di tengah-tengah desaku ini. Cahyo, anak satu-satunya Pak Ilham yang baru saja lulus SMA, pagi itu telah dinyatakan meninggal dunia entah kenapa. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun seketika terkejut bukan main, karena beberapa hari sebelum hari itu, aku masih sempat bertemu dengan Cahyo di kantor balai desa. Dan akhirnya, tanpa lama-lama lagi, aku pun langsung menuju ke rumah Pak Ilham untuk melanjutkan berbelasungkawa seperti biasanya. Di saat itulah, pandangan warga terhadapku perlahan sudah mulai berubah. Warga desa yang sebelumnya selalu terlihat ramah, waktu itu perlahan mulai berubah menjadi semakin aneh. Bahkan ketika melihatku, raut wajah mereka seolah-olah terlihat dendam dengan penuh amarah. Dan akhirnya, gosip tentang bapakku pun semakin kencang di kalangan masyarakat yang tinggal di desaku ini. Ternyata banyak yang beranggapan jika bapakku memenangkan pilihan kepala desa dengan cara bersekutu dengan setan. Hal itu dikuatkan dengan adanya kematian beberapa perjaka yang waktu itu sudah menjadi tanda jika semua gosip tersebut memanglah benar adanya. Namun, karena aku merasa jika semuanya adalah fitnah yang belum tentu kebenarannya, aku pun akhirnya hanya diam dengan sama sekali tidak memperdulikan semua omongan warga meskipun sebenarnya aku pun tidak bisa memungkiri jika waktu itu dalam kurun waktu 14 hari saja, di desaku ada 7 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pemuda yang masih perjaka. Hingga akhirnya, karena gosip yang semakin lama terdengar semakin panas di telinga, waktu itu aku pun berniat menanyakan kepada bapak apakah yang selama ini digosipkan oleh warga tersebut memang benar adanya. Dan setelah beberapa hari kemudian, akhirnya aku pun mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada bapakku. Siang itu,
Ketika aku dan bapakku kebetulan sedang duduk bersama di kantor desa, aku pun seketika memulai obrolan yang memang sudah lama aku nanti-nantikan tersebut. "Pak, apakah Bapak dengar omongan orang-orang tentang Bapak?" Ucapku memulai percakapan. "Omongan opo?" Jawab Bapak singkat. "Kata orang-orang, semua kejadian aneh yang akhir-akhir ini terjadi di desa ini, katanya Bapak yang menjadi penyebabnya. Bapak paham kan maksudku gimana?" Ucapku jelas. "Iyo," sahut bapakku sambil tiba-tiba berdiri ke arah lukisan yang ku tahu. Lukisan tersebut adalah lukisan yang menampilkan wajah dari kepala desa ini sebelumnya. "Semua itu apa benar, Pak? Bapak bersekutu dengan setan demi memenangkan pilihan kepala desa kemarin?" Tanyaku. "Menurutmu gimana?" Sahut bapak dengan tidak sekalipun menatap wajahku. "Ya Allah, Pak, apa yang Bapak lakukan? Aku benar-benar kecewa sama Bapak," sahutku keras. "Kowe ra ngerti opo-opo. Soale wis wayahe, kabeh bakal tak jelas nih. Saiki ayo ngurus desa iki ae, ora usah mikir liyane. Kamu tidak mengerti apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya, Bapak akan jelaskan semuanya. Sekarang jangan mikir kemana-mana. Kita fokus benahin desa ini dulu saja. Gak usah mikir hal yang tidak penting," jawab bapakku sambil berjalan pergi meninggalkanku. Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kesal dengan bapakku. Waktu itu tiba-tiba aku kedatangan tamu yang ku tahu beliau adalah Pak Burhan, salah satu warga desaku. "Selamat siang, Mbak. Pak Lurahe wonten?" ucap Pak Burhan. "Oh ada, Pak, silahkan sebentar saya carikan. Barusan Bapak keluar. Ada apa ya, Pak? Mau ngurus KTP apa surat pindah, Pak?" sahutku. "Ini meminta solusi ke Pak Lurah, Mbak, tentang warga RW 7, jawab Pak Burhan. "Oh iya, Pak. Ada apa ya, Pak, kalau boleh tahu?" tanyaku sopan. "Warga RW 7 kan banyak yang kurang mampu, Mbak. Sekarang mereka terkena penyakit aneh," terang Pak Burhan sambil duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu kantor desa. "Penyakit aneh gimana, Pak, maksudnya?" sahutku kaget. "Hampir seluruh warga RW 7 saat ini mengalami cacar kulit, Mbak. Tubuh mereka bentol-bentol seperti penyakit kulit, dan tiap maghrib tiba, semua orang pada kesakitan tidak karuan, dan kami mau berobat tidak ada biaya," ucap Pak Burhan. Tapi untungnya, belum selesai aku mendengar penjelasan Pak Burhan, waktu itu bapakku pun tiba-tiba datang dan mengajak Pak Burhan untuk mengikutinya. "Ada apa, Pak? Ayo masuk ke ruangan saya saja, jangan ngomong di sini," ajak bapakku yang saat itu masih terlihat tidak memperdulikanku. Dan singkat cerita, Pak Burhan yang sebelumnya duduk di depanku pun saat itu seketika mengikuti ajakan bapakku untuk masuk ke dalam ruangannya yang tidak jauh dari tempatku duduk saat itu. Di situ, karena aku masih penasaran dengan isi pengaduan Pak Burhan, akhirnya aku pun menguping pembicaraan mereka. Dan di saat itulah, aku sangat terkejut tidak karuan karena aku mendengar jika saat itu ternyata ada semacam penyakit aneh yang sedang melanda warga desa. Namun anehnya, obrolan mereka yang awalnya pelan, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi panas karena aku dengar Pak Burhan yang ikut berpendapat jika semua yang terjadi memang ada hubungannya dengan terpilihnya bapakku menjadi kepala desa di desa ini. Semua ini sama sekali tidak ada urusannya dengan terpilihnya saya. Kalau Pak Burhan menuduh saya jika semua yang terjadi di desa ini gara-gara terpilihnya saya, silakan Bapak keluar dari desa ini, ucap bapakku tiba-tiba yang terdengar keras hingga membuat aku waktu itu seketika ikut masuk ke dalam ruangan bapakku karena aku menganggap jika mereka sedang bertengkar hebat. Sudah, Pak, mending kita sekarang pergi ke RW 7 saja. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Kalau ribet terus tidak akan ada solusinya, ucapku menenangkan. Hingga akhirnya, setelah obrolan waktu itu, kami bertiga pun pergi ke wilayah RW 7 yang letaknya di salah satu pojok desa ini. Sesampainya aku di RW 7, sore itu aku pun seketika disambut oleh Yai Bahri yang waktu itu terlihat duduk di teras salah satu rumah warga. "Sakjane kowe ora samrene, mengko tambah rame. Koyoke iki kabeh awal teko apa sing tak khawatirne,"
Seharusnya kamu tidak usah ke sini. Nanti keadaannya malah semakin runyam. Sepertinya semua yang saya khawatirkan akan terjadi, ucap Yai Bahri. Kulo siap, Bah, sahut bapakku yang saat itu terlihat mantap dan terus melangkahkan kakinya menuju rumah salah satu warga yang sedang terkena penyakit aneh tersebut. Di situ, sebenarnya sejak awal aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Yai Bahri terhadap bapakku. Bahkan, sejak bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, Yai Bahri sering sekali terlihat berbicara kepada bapakku dengan kata-kata yang tidak bisa aku mengerti. Yai Bahri dan bapakku ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi apa ya, kok aneh banget? Ucapku dalam hati sambil mengikuti ayahku berjalan tidak berhenti. Waktu itu, aku juga sempat melirik ke arah Yai Bahri yang lagi-lagi terlihat kecewa dengan keputusan ayahku. Dan singkat cerita, dengan tidak memperdulikan semua itu, akhirnya aku pun sampai di rumah warga yang sedang sakit tersebut. Di rumah warga tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, waktu itu tiba-tiba berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang gemetaran. Bagaimana tidak, waktu itu aku melihat kondisi warga tersebut benar-benar sangat memprihatinkan. Seluruh wajah dan tubuh yang dipenuhi cacar membuat warga tersebut hampir tidak bisa dikenali. Dan tidak hanya itu, warga tersebut benar-benar mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Ada berapa warga yang seperti ini, Pak? Tanya bapakku kepada Pak Burhan yang waktu itu menemaniku. Ada sekitar 15 warga, Pak, ucap Pak Burhan. Namun anehnya, di tengah-tengah aku masih di dalam rumah warga tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya nenek-nenek yang sudah beberapa kali kulihat sebelumnya. Nenek-nenek tersebut terlihat duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu dengan tidak sekalipun mengeluarkan suara. Mengetahui hal itu, aku pun seketika hendak menghampiri nenek-nenek tersebut karena kurasa ada yang aneh dengan nenek-nenek tersebut. Tapi sayangnya, masih beberapa meter aku melangkah masuk. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Pak Burhan. Jangan mendekat, Mbak, penyakitnya menular, ucap Pak Burhan. Aku mau ngobrol sama nenek-nenek itu, Pak, tanyaku. Nenek-nenek siapa? Di rumah ini tidak ada orang tua, Mbak, sahut Pak Burhan. Mendengar hal itu, pandanganku pun seketika kuarahkan kembali ke arah nenek-nenek tersebut, sembari memberitahu kepada Pak Burhan jika yang kumaksud adalah nenek-nenek yang duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu. Namun anehnya, ketika aku memalingkan kembali pandanganku, sosok nenek-nenek yang sebelumnya kulihat tersebut, waktu itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, jantungku pun kembali berdetak kencang dengan perasaan yang sangat kebingungan tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum selesai aku kebingungan. Malam itu, tiba-tiba aku dikejutkan dengan Pak Burhan yang sebelumnya terlihat tenang. Waktu itu tanpa disangka-sangka beliau tiba-tiba menjerit tidak karuan. Benar, sore itu Pak Burhan tiba-tiba kesurupan dengan seketika membanting-bantingkan tubuhnya ke arah meja dan lantai rumah tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menjerit kencang dan berlari keluar rumah. Dan karena mungkin ada beberapa warga yang mendengar teriakanku, akhirnya tidak butuh waktu lama. Rumah warga tersebut akhirnya dipenuhi orang-orang yang berusaha membantu menenangkan Pak Burhan. Dan setelah dibantu juga oleh Yai Bahri yang juga datang, akhirnya Pak Burhan pun bisa sedikit tenang dan bisa diajak untuk berkomunikasi. Sore itu, suara Pak Burhan benar-benar berubah menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, setelah ku dengar dengan seksama, suara Pak Burhan waktu itu berubah menjadi suara seorang nenek-nenek tua dengan suara serak-serak khasnya. Pak Gebluk, desa iki kenek Pak Gebluk. Kabeh iki gara-gara pimpinane. Pak Gebluk, desa ini terkena Pak Gebluk. Semua ini gara-gara pemimpinnya, ucap Pak Burhan pelan dengan terus menggaruk-garukkan tangannya ke tanah. Ojo fitnah, jangan suka memfitnah, sahut Yai Bahri pelan. Deloken wae, kabeh sing manggon nang desa iki pasti bakal mati. Lihat saja,
Semua yang tinggal di desa ini pasti akan mati. Imbuh Pak Burhan dengan sesekali membentur-benturkan kepalanya ke arah tanah. Dan untungnya, tidak butuh waktu lama. Yai Bahri yang memang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi, akhirnya dapat seketika menenangkan Pak Burhan dan kembali menyadarkannya. Namun anehnya, ketika Pak Burhan sudah tersadar dan keadaan sudah kembali normal, para warga yang sebelumnya berkumpul di rumah tersebut satu persatu perlahan mulai pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa berpamitan. Mereka semua terlihat acuh, bahkan tatapan mata mereka terhadap bapakku malam itu seolah sudah diselimuti kebencian. Benar sekali, kurasa semua warga tersebut terprovokasi dengan ucapan Pak Burhan yang baru saja kesurupan. Kini, mereka semakin yakin dan menganggap jika bapakkulah yang menjadi sumber kekacauan yang ada di desa ini. Dan dengan tidak memperdulikan hal itu, akhirnya sekitar pukul 8 malam, aku pun diajak kembali pulang ke rumah dengan bapakku yang waktu itu mulai terlihat lebih diam daripada sebelumnya. Dan tidak hanya itu, waktu itu bapakku pun terlihat susah. Semua itu dapat kulihat dari wajahnya yang semakin lama sudah semakin muram saja. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, aku pun sampai kembali di rumahku dan aku pun seketika masuk ke dalam kamar tidurku. "Pak, aku tidur, Jeh. Badanku capek semua," ucapku dengan kakiku yang terus melangkah maju ke dalam kamar tidurku. Namun anehnya, bukannya menjawab perkataanku, malam itu bapakku terlihat duduk di ruangan tengah rumahku sambil mulai menyalakan rokok yang dari tadi sudah ada di tangannya. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun seketika mengunci pintu kamarku dan berbaring di atas ranjangku. Namun anehnya, masih beberapa saat aku hendak memejamkan mataku. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pintu yang kudengar suara ketukan tersebut adalah suara dari bapakku. "Aja turu sore-sore yo, Nduk. Koyoke mariki kate ana apa-apa. Jangan tidur dulu ya, Nak. Sepertinya habis ini akan ada sesuatu yang terjadi," teriak bapakku jelas. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya hanya berbaring sambil melamun, malam itu pun seketika membuka pintu kamarku, lalu berjalan pelan keluar ke arah bapakku yang waktu itu masih duduk di kursi kayu yang ada di ruang tengah rumahku. "Wonten napa, Pak?" "Ada apa, Pak?" ucapku sambil mulutku yang sedikit menguap karena rasa kantuk yang memang sudah semakin kuat. "Ning kene sik lho, Duk, lugo sing penak. Engko lek bapak mati, sampean sik roh. Di sini dulu lah, Nak, duduk yang tenang. Nanti kalau bapak meninggal, kamu biar tahu," jawab bapakku sambil terlihat santai menikmati sebatang rokoknya. "Hus, pancet tae lek ngomong senengane ngawur. Hus, kalau ngomong suka ngawur nih bapak," sahutku sambil sedikit membentak bapakku sambil aku yang mulai duduk tidak jauh dari tempat duduknya. "Dadi lurah iku apet, Duk. Ora gampang. Salah siti akeh sing ngilokno. Tapi lek bener gak ono sing gatekno. Sesuk aku tak ning omahe Yai Bahri, jaluk solusi lan takon, kok iso kabeh iki dadi koyok ngene. Jadi lurah itu berat, Nak. Tidak mudah. Salah sedikit saja sudah banyak yang ngatain. Tapi kalau benar gak ada yang memperhatikan, besok aku mau ke rumah Yai Bahri, mau minta solusi dan bertanya kenapa semua ini bisa terjadi," ucap bapakku sambil meminum sedikit kopi yang ada di depannya. "Halah, ra usah dipikir, Pak. Sing penting niat bapak ngabdi lak wis. Dek kene sing bener-bener ngabdi omahe awake dhewe. Ndahne sing dadi Pak Tarjo, opo gak tambah ajur desa iki. Wonge senengane medok, main, mabuk mbek sombonge gak ketulungan. Alah, sudah gak usah dipikir. Yang penting niat bapak kan benar-benar mengabdi. Coba bapak lihat, di sini yang benar-benar mengabdi ya cuma kita loh, Pak. Andai yang jadi lurah Pak Tarjo, pasti desa ini tambah hancur. Kita semua juga tahu kalau Pak Tarjo suka main perempuan, suka berjudi, mabuk-mabukan, dan sombongnya minta ampun. Imbuhku." "Iya, tapi lak soge." "Iya sih. Tapi kan Pak Tarjo kaya raya,
jawab bapak sambil tersenyum pelan. Namun anehnya, belum selesai kami berbincang-bincang malam itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara ledakan yang terdengar dengan sangat keras. Suara tersebut terdengar kencang seperti petasan yang sengaja dilemparkan ke arah samping rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil seketika berlari keluar yang selanjutnya disusul oleh bapakku yang waktu itu juga terlihat sangat terkejut. "Ya Allah Pak, apa itu?" teriakku sambil berlari keluar dari rumahku. Namun anehnya, setelah aku keluar dari rumah dan mencari di mana sumber ledakan tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan asap kecil yang bersumber tepat dari arah samping rumahku. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun akhirnya menuju sumber ledakan tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya barusan menghantam dindingku. "Santet iki," ucap bapakku tiba-tiba. Mendengar hal itu, aku pun terus saja mencari sumber ledakan tersebut dengan jantung yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Dan sesampainya di sumber ledakan tersebut, aku pun kembali terkejut tidak karuan dengan mataku yang terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Malam itu, tepat di samping rumahku, aku melihat bungkusan kain yang sepertinya berisikan garam kasar, kemenyan, dan lain-lain. Bungkusan tersebut terlihat berurai dengan mengeluarkan asap hitam. Mengetahui hal itu, tubuhku pun seketika lemas sambil mundur beberapa langkah yang akhirnya tubuhku dipeluk dari belakang oleh bapakku yang terlihat juga masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum lama kami masih kebingungan dengan ledakan tersebut. Tiba-tiba, aku kembali dikejutkan dengan suara syair Jawa halus yang terdengar lirih dari arah samping rumahku. Suara syair tersebut terdengar jelas berisikan seperti ancaman dan peringatan yang aku pun sempat kesulitan mengartikannya. Karena suara tersebut terdengar bercampur dengan suara angin yang juga tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang. "Broto, tembung waseso, madhep dateng manungsa ora ijobo sok kuat lan sok panguwasa." Mendengar hal itu, aku dan bapakku pun menoleh ke kanan dan ke kiri sembari mencari di mana sumber suara yang terdengar semakin lama memang semakin kencang tersebut. "Pak, Bapak dengar suara ini kan?" tanyaku. "Hus, ayo mlebu wae. Hus, diam. Ayo masuk rumah saja," ajak bapakku sambil memegang pundakku dan mengajakku masuk kembali ke dalam rumah. Dan sesampainya aku di dalam rumah, tentu saja aku pun semakin kebingungan dengan tingkah bapak yang semakin terlihat tidak masuk di akal karena saat itu bukannya masuk ke dalam kamar. Malam itu bapak malah terlihat mengeluarkan bantal dan guling dan ditatanya di atas lantai ruang tengah rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam sambil terus memperhatikan tingkah bapak yang terlihat semakin lama sudah semakin aneh saja. "Ayo dok dang turu kene bek bapak. Ayo nak, cepat kita tidur. Tidur sini ya sama bapak," ucap bapakku sambil mulai berbaring di atas lantai. "Loh, kok di lantai sih pak?" "Enggak ah, nanti masuk angin," jawabku singkat. "Sudah nurut saja," sahut bapakku sambil mulai menarik tubuhku dan diarahkan untuk tidur di lantai tepat di samping tubuhnya. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun tertidur bersama bapak tepat di lantai ruang tengah rumahku. Tapi anehnya, masih belum lama aku tertidur lelap. Malam itu, aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara gemerincing lonceng yang setelah aku dengar lebih teliti lagi. Suara gemerincing lonceng tersebut seperti sedang berjalan dan mengitari rumahku berkali-kali. Mendengar hal itu, jantungku pun seketika berdetak dengan sangat kencang dengan diiringi nafasku yang seolah-olah tiba-tiba sulit untuk kuhembuskan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu, aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan sangat kuat. "Pak," ucapku lirih sambil menoleh ke arah bapakku yang malam itu terlihat menatapku sambil tersenyum lesu. "Jogoan kabeh yo nduk,
Sampeyan ojo wedi, sampeyan ora dhewean. Ibumu ayu. Jagain semua ya nak. Kamu jangan takut. Kamu gak sendirian. Ibumu cantik. Ucap bapakku lirih yang malam itu malah membuat keadaan terasa semakin tidak mengenakan. Bapak ngomong apa sih? Ucapku sambil seketika memejamkan mataku dan berlindung di bagian perut bapakku karena malam itu suara gemerincing tersebut sepertinya sudah semakin kencang terdengar. Dan anehnya, belum lama aku berlindung di perut bapakku. Tiba-tiba, tubuh bapak yang sebelumnya berbaring dengan tenang, malam itu tiba-tiba memberontak dan kejang-kejang. Dan tidak berhenti di situ saja. Wajah bapak malam itu juga terlihat menguning dengan lidahnya yang juga terlihat menjulur keluar. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main sambil berteriak histeris dan menggoyang-goyangkan tubuh bapak yang malam itu benar-benar terlihat kaku. "Pak, ya Allah pak, sadar pak!" Teriakku kencang dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena malam itu aku merasakan tiba-tiba seperti sedang banyak orang yang berada di dalam rumahku. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena malam itu, aku tiba-tiba seolah berada di tengah-tengah kerumunan orang. Padahal nyatanya, malam itu keadaan rumahku sangat sepi dengan hanya ada aku dan bapakku seorang diri. Dan belum lama setelah itu, bukannya mendapat pertolongan, malam itu perutku tiba-tiba berasa bergejolak dengan aneh. Di dalam perut, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Bahkan selain merasakan, aku juga sempat melihat ke arah perut. Ada seperti benjolan sebesar kelereng yang bergerak tidak beraturan, ditambah dengan rasa sakit yang sepertinya sudah tidak lagi bisa kutahan. "Ya Allah, apa ini?" teriakku. Dan tidak hanya itu, ketika kami masih dalam keadaan mencekam, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok hitam besar tinggi yang terlihat diam di salah satu sudut rumahku, menatapku dengan tatapan yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Malam itu, kami benar-benar diserang habis oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tubuhku dibanting, bapakku diseret dan banyak benda rumahku yang terlihat bergerak-gerak dengan sendirinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Meski keadaan sangat sepi, tapi aku benar-benar merasakan jika di rumahku malam itu sedang dipenuhi banyak sekali orang. Tapi nyatanya, semuanya benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan untungnya, semua itu tidak berjalan dengan lama. Sekitar 10 menit aku mengalami semua itu. Pandanganku tiba-tiba kabur. Kepalaku pusing dengan perut yang juga tiba-tiba mual dan bergejolak. Hingga akhirnya, sesaat setelah itu, aku pun sudah tidak lagi bisa mengingat kejadian selanjutnya. Semuanya nampak gelap dengan perasaan yang aneh, seperti seseorang yang sedang tidur dan bermimpi, ucap narasumber. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, semuanya malah semakin aneh saja, bukannya membaik. Pagi itu, aku melihat bapakku sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku dengan tatapan matanya yang terlihat sangat kosong, membuat perasaanku saat itu sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu, aku juga melihat bagian rumahku yang berantakan ditambah dengan adanya bekas bunga melati yang terlihat berceceran, membuat perasaanku waktu itu sudah sangat kebingungan tidak karuan. Dan tanpa memperdulikan keadaan rumahku, aku pun mendekati tubuh bapakku dan seketika berteriak sekuat tenaga dengan tangisan yang sudah tidak lagi bisa aku tahan. "Ya Allah pak, bapak kenapa pak?"